terutama Saudari Yuni Fitriani, SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanah Abang. Khususnya pada saudara-saudara kami, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita ini, bahwa sengaja kita berkumpul bersama pada hari ini adalah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh saudara kita, calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, bahwa pada minggu ketiga beliau minta waktu kepada kita bersama agar kita dapat membantu beliau dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas beliau dalam rangka untuk dapat hilangnya nanti C-nya itu, sehingga tinggal GP-nya aja lagi, jangan C itu lagi, C habis. Kemudian juga tentu dengan adanya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk dapat berbagi pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, terutama pada modul 1.1 dan 1.4. Saya di sini ingin berbagi dengan Bapak Ibu, bukan menggurui, bukan mengajari, tapi kita saling berbagi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi ini kita dapat menjadikan pendidikan ini lebih baik untuk kedepannya, terutama untuk kita sebagai guru. Dan ini modul 1.1 itu berjudul Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, dan itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, pengajaran itu merupakan pendidikan dalam berilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak untuk kedepannya. Sedangkan pendidikan itu dia adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi seorang. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala. Kita guru hanya menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Di sini kita mengibaratkan, kalau Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita adalah sebagai seorang petani atau sebagai tukang kebun. Kalau seorang petani, seorang tukang kebun, kita tidak bisa memilih bibit mana yang unggul, kita tidak bisa memilih. Tetapi sebuah bibit yang tidak unggul, tapi kita pupuk, kita sirami dengan baik, kemudian kita jaga, kita rawat, bibit yang tidak unggul tadi bisa budayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia-manusia yang beradab ini adalah melalui pendidikan salah satunya. Nah, pendidikan ini dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Karena pendidikan yang kita terima sekarang, budaya-budaya dan yang kita terima sekarang adalah warisan dari leluhur-leluhur kita. Dan itu pun harus sesuai dengan kodrat anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat anak sesuai dengan kodrat alam, dan kita harus memberikan teladan. Kemudian di tengah kita memberikan semangat. Kemudian di belakang kita memberi dorongan kekuatan. Ini kepada anak. Kita tidak bisa menyuruh anak belajar ya, rajin ya belajar, sementara kita gurunya tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri. Kita disuruh anak besok harus harus begini ya, harus bersih ya. Sementara kita sendiri guru mungkin belum menerapkan itu. Nah, jadi semua hal itu harus dimulai dari diri kita. Apa budi pekerti menurut Bapak Ki Hajar adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan gerak pikiran, kemudian perasaan dan kehendak untuk melakukan dengan tenaga. Jadi mulai dari pikiran, perasaan, dan akhirnya menimbulkan sebuah tenaga. Nah, budi pekerti juga diartikan sebagai kombinasi antara cipta, yaitu cipta mulai dari kognitif, pengetahuan, kemudian karsa. Karsa itu afektif dari sikap. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru
penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Jadi memang peran orang tua, karena yang dilihat pertama oleh orang anak adalah orang tuanya. Role model yang dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Yang dia mengajarkan pertama adalah orang tuanya. Madrasah pertama bagi anak adalah orang tuanya. Nah, jadi pendidikan karakter itu yang pertama memang pada orang tua. Kemudian kita masuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya masuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Paradigma ini kan pandangan. Nah, menurut teori kontrol, ternyata ada pandangan kita itu yang salah konsep, miskonsepsi. Menurut kita itu sudah betul, tapi ternyata menurut Dr. William Glasser ini itu ternyata salah. Apa itu? Yang pertama, ilusi. Ilusi itu artinya bayangan. Ternyata tidak benar. Ilusi guru mengatur murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika dia tidak memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita kalau saya dulu makan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang masuk itu apa? Dari dalam diri anak. Motivasinya internal, bukan karena eksternal, bukan karena peraturan, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh ini, disuruh itu. Tidak, manusia ini punya 3 motivasi dalam melakukannya menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi dalam penyerapan disiplin di sekolah itu menurut Gosen ada 3 alasan perilaku manusia. Kenapa sih manusia itu melakukan kesalahan? Kenapa sih manusia itu dia melanggar disiplin, atau kenapa sih manusia itu melanggar disiplin? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang paling terendah. Kadang-kadang kita disiplin takut nanti dihukum gitu. Anak-anak misalnya takut terlambat karena takut nanti disuruh membersihkan sampah misalnya. Nah, ini adalah bagian yang terendah dari penerapan disiplin. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Saya rajin datang ke sekolah biar saya dapat penghargaan, biar saya diakui, biar saya dapat imbalan misalnya. Nah, ternyata itu juga tidak baik dalam dalam penerapan disiplin. Nah, yang apa itu adalah yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, kelas 5 sudah mulai membuat awal-awal pembelajaran itu sudah membuat kesepakatan kelas. Itu juga bisa dilakukan dari kelas 1, kita sedang berat. Kesepakatan kelas itu sebelum masuk keyakinan kelas ya, saat kami di kelas 5 sudah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kalau di kelas rendah yang biasa-biasa saja, yang mudah dipahami anak. Misalnya kita satu, anak ibu kalau misalnya ribut, anak ibu kalau ibu berkata hai, jawabnya hello ya, gitu. Anak ibu kalau misalnya ibu tepuknya 3 kali, anak ibu duduk ya, gitu kan. Itu adalah bentuk kesepakatan, semacam kontrak belajar. Gitu. Ya, jadi kami di kelas 5 sudah banyak kesepakatan kelasnya, sudah panjang gitu kan, sudah dibahas, dan itu keluar, kalau kelas ini bisa keluar dari si anak. Berbau hukuman, yang boleh adalah konsekuensi. Nah, jika anak berbuat salah, berarti dia siap menerima konsekuensinya, bukan hukuman. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang mungkin saja mereka terapkan. Jangan yang tidak mungkin, tak usah dimasukkan. Semua organ kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan surat pendapat. Jadi keyakinan kelas ini lahirkan kita bukan yang memancing saja, nanti lahirnya dari anak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya tidak cocok atau kurang boleh kita tambahkan, boleh kita perbaiki. Nah, itu keyakinan kelas. Kemudian masuk kita ke modul 1.4, kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut para ahli ini, bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya kenapa manusia ini bersikap seperti ini, kenapa manusia ini bersikap seperti ini, kenapa anak ini begini, kenapa anak ini begini, ternyata pada dasarnya anak itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasarnya? Menurut para ahli ini, semua yang kita lakukan usaha terbaik ini adalah menunjukkan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi
satu atau lebih dari satu kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup pokok kita. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Allah bilang ini, tidak ada manusia yang tidak butuh kasih sayang. Tidak ada manusia yang tidak butuh cinta. Semua manusia butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ada motivasi berikutnya adalah kebebasan. Manusia ini tidak akan suka dia dikekang terlalu dikekang, seakan-akan di penjara. Pasti tidak suka. Kemudian kesenangan. Nah, ini motivasi berikutnya adalah kesenangan, fun. Kemudian kekuasaan atau power. Nah, ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, berarti ada salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi. Ada salah satu dari hal ini tidak terpenuhi. Nah, itu ada dalam beberapa kasus. Jadi maka dilihatlah dari mana kebutuhan, dari mana kenapa anak senang bermain dan tertawa, senang, apalagi anak-anak dia sangat senang dengan bermain, apalagi anak SD. Makanya tidak heran kenapa anak-anak kita senang dengan pelajaran Pak Jamal, dengan pelajaran olahraga, karena memang kodratnya seperti itu. Kodrat anak-anak adalah bermain. Nah, ketika dia diajak bermain dalam pelajaran olahraga, maka dia akan merasa fresh. Memang itu dunianya, memang itulah mengapa anak-anak itu salah satu kebutuhannya terpenuhi di sini. Dalam belajar SDP juga, karena di situ dia merasa dia bermain, gitu. Karena itu memang dunianya, itulah kodratnya. Lain lagi kalau anak SMP dan SMA, ada yang suka dengan olahraga, ada yang tidak. Memang kalau dia tidak suka dengan olahraga, dia suka dengan matematik, ada, dia udah menampakkan identitasnya masing-masing. Nah, masuk kita yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini sangat penting dalam kita penerapan. Nah, itu salah satu, kalau dalam bullying berarti masuk ke bullying, gitu. Nah, jadi kita jangan berada pada posisi pemukul. Jadi sama-sama kita berusaha untuk beranjak dari posisi ini ke posisi yang lain. Nah, kemudian ada posisi yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini, posisi ini biasanya belum bersuara lembut saja, santai aja bicaranya. Tapi kata-kata yang diberikan guru ini membuat orang merasa tidak nyaman, merasa anak bersalah, merasa anak rendah diri. Nah, kata-kata apa? Kata-kata lembut apa yang biasanya tuh? Ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba? Kalau ada orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid merasa penilaian dirinya buruk. Dan murid merasa tidak berharga, merasa dikecewakan oleh orang-orang yang sayangi. Saya kita menyatakan, kamu kalau tidak belajar nanti udah capek lihat orang tuanya, udah capek cari duit kasih kamu jajan. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Nah, itu tidak boleh. Karena itu kita berada pada posisi merasa bersalah. Jadi anak merasa kalau dia ini merasa bersalah dia dengan orang tuanya, merasa dia tidak berharga rasanya kalau dia praktek. Kalau kamu nanti nggak juara, nanti kamu sama orang tuanya. Jadi kata-kata kita itu salah satu hukuman verbal kepada anak. Jadi sebaiknya kita beranjak jangan dari posisi ini. Jadi mendisiplinkan anak tidak harus seperti ini. Nah, kita tapi beranjak ke posisi yang agak sedikit lebih baik. Tapi dari situ tidak. Kalau restitusi harus digali mau kemana dia setelah ini, apa yang dia dapat dari ini. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tentang memperbaiki hubungan memperkuatnya dan hubungan yang memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana yang mereka diperlakukan. Restitusi ini adalah proses refleksi dari pemulihan diri. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau anak tidak bisa, tidak mau, kita tidak bisa memaksanya. Jadi restitusi dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Nah, yang saya bilang tadi, bahwa dalam proses restitusi ini adanya keselarasan dan tindakan murid yang bersalah melalui keyakinan yang ada dalam dirinya. Kembali ke motivasi intrinsik. Kenapa dia restitusi itu dia mau melakukan? Nah, restitusi itu mencari
kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Setiap anak melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar mana itu? Nah, di sini dia dengan restitusi kita melakukannya untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau dia memukul orang lain, apa dampaknya pada dia? Apa pada dampaknya pada orang lain? Nah, jadi kalau dia begitu, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh dirinya? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia itu adalah yang selalu mengevaluasi dirinya. Yang tidak bahagia itu adalah mengevaluasi orang lain. Untuk apa kita mengevaluasi orang lain? Evaluasi diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, ambil motivasi dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Tidak perlu kita mengevaluasi diri orang lain. Nah, pernah punya kesalahan. Nah, bagaimana? Baru nanti langkah kedua. Nah, jadi inilah kata-kata yang bisa disampaikan dalam sisi 1, disampaikan identitas. Kemudian setelah sisi 1 masuk sisi 2. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi berarti bukan artinya membenarkan tindakan yang salah, bukan. Tapi setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, artinya di sini kita memahami kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh si anak ini pada saat dia melakukan ini. Pada saat dia MPO lah, menarik perhatian orang di kelas, berarti ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dia? Bisa jadi dia tidak dapat kasih sayang itu di rumahnya. Nah, jadi validasi yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salahnya itu. Nah, seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat 2 ini yang biasa disampaikan dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak nih, dia ada suatu barangnya dicuri oleh temannya, lalu dia tidak membela diri supaya barangnya tidak dicuri oleh temannya. Nah, jangan salahkan anak yang fokus pada gambar tersebut. Misalnya dia menjadi orang bertanggung jawab, berarti guru hanya membimbing anak ini bagaimana dia bisa menjadi anak bertanggung jawab. Nah, itulah segi 3 restitusi. Nah, ini praktek di kelas 5 dalam pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian itu lahir dari anak yang berdiskusi, dan ini juga salah satu proses belajar melatih pemimpin pada anak. Berarti menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada anak. Karena kita selama ini 2 tahun adalah hilang pembelajaran, maka bagaimana cara kita bisa mengembalikan pembelajaran hilang kepada anak, memotivasi anaknya untuk berani kembali. Karena sangat banyak, apalagi terutama di kelas 5, sangat sulit dia untuk mau menampilkan dirinya ke depan. Harus didorong terus, harus dikuatkan terus, harus dimotivasi terus. Nah, dengan proses ini maka salah satu pembelajaran adalah bisa melatih kepemimpinan pada murid. Kemudian ini proses dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan ini keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 5. Isinya, kami anak yang bertanggung jawab. Berarti dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia tidak memenuhi keyakinannya ini. Dia terlambat datang ke sekolah, berarti dia tidak memenuhi yang ini. Jadi artinya keyakinan itu muncul dari dalam diri. Kemudian keyakinan juga kami anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tandanya bagaimana? Anak itu sholat, kemudian anak itu melakukan kegiatan keagamaan di sekolah, kegiatan keagamaan di rumah. Kemudian kami selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini program di kelas 5 menerapkan 5S. Dan ini setiap anak sudah disepakati, setiap guru dan setiap orang yang ada di sekolah ini baik di rumah, anak kelas 5 harus mulai membiasakan senyum, salam, sopan, dan santun. Artinya dia harus menegur tidak hanya guru yang mengajar di kelasnya saja, tapi semua yang ada di sekolah ini. Dan itu pun harus berlaku di rumahnya. Itu yang disepakati di kelas ini. Kemudian kami anak yang berkarakter baik. Artinya dia belajar anak ini untuk menunjukkan karakter-karakter baik dalam dirinya. Walaupun itu ada juga yang istilahnya namanya anak-anak pasti ada juga yang menunjukkan sikap-sikap
tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Tapi itu adalah proses mereka untuk belajar menjadi lebih baik. Kemudian kami anak yang saling menghargai dan saling tolong menolong. Artinya dia sesama dia harus saling menghargai. Itu yang mereka yakini. Kemudian kami melakukan kebiasaan baik dengan menerapkan 3 kata, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi dia harus terbiasa menghormati orang lain dan membiasakan dirinya untuk selalu berkata terima kasih, maaf, dan tolong jika anak-anak ini melakukan yang sesuai dengan kebiasaan. Ini prosesnya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari penyampaian Ibu tadi, jadi saya bisa menyimpulkan, artinya dari apa tuh masukan itu. Kalau tentang itu keyakinan yang keyakinan kelas, jadi kalau kita lihat yang tugas 5 kan hanya keyakinan dan keyakinan kelasnya. Jadi kalau apa itu namanya diusulkan setiap kelas seharusnya buat keyakinan kelas itu seharusnya kan ada, kita dulu ya setiap kelas diharuskan apa itu untuk kelas tentang keyakinan kelas harusnya apakah diwajibkan. diwajibkan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Jamanir. Nah, itu gunanya saya berbagi hari ini. Saya berbagi hari ini artinya mengajak ibu-ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk memulai ini. Mulailah dulu dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sesuaikan dengan tingkat anak. Misalnya kalau anak kelas 1 jangan terlalu terlalu rancu atau bagaimana. Kalau anak 1 yang masih kelas saja mulai dari kesepakatan kelas baru masuk ke keyakinan kelas. Dan ini seharusnya memang begitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 mulailah dari ini agar kita mulai mudah dalam menerapkan disiplin positif tadi terhadap anak. Nah, kalau misalnya hanya berupa peraturan tertulis saja, akan terbuka kemungkinan anak itu akan melanggar terus peraturan tersebut. Ya kan, Pak? Nah, tapi kalau keyakinan, artinya dalam dirinya kita harus menggali motivasi itu lahir dari anak ini. Nah, artinya pembuatan ini pun harus anak-anak yang terlibat. Jangan lahirnya dari kita. Kalau dari kelas 1 kelas tentang bahwa tadi telah panjang lebar dia sampaikan tentang bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah, tentu sampai kepada keyakinan kelas yang akan kita susun bersama. Bahwa pada prinsipnya ini memang bukan hal yang mudah bagi kita bersama, karena yang akan mengubah sikap ini mental kita dan anak-anak kita. Ini yang pertama sekali. Tentu ini bukan hal pekerjaan yang mudah bagi kita bersama. Untuk itu tentu kita perlu juga rasanya yang kalau terhadap kita, untuk kita akan belajar dari pengalaman dan hal lainnya. Tapi bagi anak-anak untuk menerapkan ini bagi kita ini sangat sulit saya rasa. Kenapa demikian? Tidak akan dapat dengan mudah secara cepat. Karena waktu anak di sekolah berapa jam dan di rumah berapa jam. Kita mendidik anak, mengajar anak di sini hal-hal yang begini-begini seperti apa yang disampaikan tadi. Dengan mengajak konsekuensi dari suatu kesalahan dan segala macamnya. Tetapi di sini apa yang kita ajarkan di sekolah didapat di rumah nanti akan beda. Nah, ini yang sulitnya bagi kita rasanya untuk menerapkan ini. Umpama terhadap berkata kasar kepada temannya, tapi orang tuanya manggil, "Hei!" Bilang kata-kata yang tidak pantas dan tidak pernah kita ajarkan di sekolah. Sehingga nanti apa yang didapatkan di rumah itu akan terbawa oleh anak di sekolah. Jadi kepada kita tentu kita bersabar bagaimana anak ini dapat berubah secara berangsur-angsur. Itu aja sedikit masukan dari kami. Terima kasih. Nah, makanya tadi dari awal ada saya sampaikan bahwa pendidikan itu yang utama sekali itu adalah keluarga. Bahwa pendidikan itu adalah yang
tidak akan tercapai sesuatu yang tujuan kita jika tidak ada kerjasama dengan orang tua. Nah, tetapi kita guru jangan berkecil hati. Kenapa? Sekolah adalah tempat belajar, tempat menimba ilmu, tempat pendidikan. Nah, jika kita